Udah ya? Ya, Yuk, bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Eh, Bagaimana sehat, Bu? Alhamdulillah. Begini, Apa? Bu. Saya Ya, tuh ada permasalahan di kelas ya, Bu. Ingin meminta dari Ibu tentang pengelolaan kelas. Harus bagaimana baiknya? oh, apa yang Ibu harapkan dari percakapan ini? Ya, jika Ibu tidak sibuk hari ini bisa berbincang sebentar dengan saya. Saya ingin adalah solusi saran dari Ibu apa masalah yang saya hadapi. Ya, memangnya ada masalah apa, Bu Eli? Begini Bu, ya masalahnya ingin ada solusinya. Eh, Ingin mendapat gambaran tentang apa yang harus saya lakukan gitu Bu di kelas tentang pengelolaan kelas. Baik, tadi Bu Eli bilang ada permasalahan tentang mungkin pengelolaan kelas ya yang kurang efektif ya. Iya Bu. Jadi ya. Nah, apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah tersebut? Iya Bu, masalahnya tuh begini ya, kalau setiap pembelajaran tuh siswa tuh suka apa menarik-narik atau memindah-mindahkan kursi maupun meja dengan sesukanya hati Bu. Jadi sehingga itu suara apa kegaduhan dari meja dan kursi itu membuat berisik dan ricuh di dalam kelas. Jadi kelasnya terlihat gaduh begitu Bu. Jadi ya itu Bu, jadi begitulah Bu yang terjadi. Bisa bagaimana ya Bu? Nah, kira-kira kondisi ideal apa yang diharapkan Bu Eli dengan Nah, oh ya Bu, ada masalah masalah kegaduhannya juga, mengapa alasannya tadi memindahkan kursi juga. Biasanya tuh anak-anak tuh selalu ingin ketika bangkunya tidak sama, tetapi teman dekatnya berlainan tempat. Nah itu ditarik lagi mejanya. Terus kadang kalau dia tahu tuh ada anak yang pintar di ujung sana, mejanya diambil lagi, didekatin ke anak yang pintar. Jadi keinginan kondisi ideal saya yang diharapkan itu ya ketika pembelajaran tuh tidak ada kegaduhan dari keberisikan memindahkan meja maupun kursi dengan sesuka hati Bu. Jadi inginnya itu anak tuh ya meja dan kursi itu tertata dengan baik dan nyaman untuk belajar begitu Bu. ya benar ya, karena kalau posisinya eh, sudah kondisi lebih efektif, mungkin pembelajarannya pun akan baik ya. Kalau begitu, apa yang bisa Ibu Eli lakukan untuk meningkatkan pengelolaan kelas yang efektif mengenai menata tempat kursi dan meja? Ya saya kira kalau begitu kalau seandainya anak atau siswa senang senang berkelompok atau berkumpul dengan temannya, saya kira harus ada adanya kegiatan berkelompok ya Bu ya. Oh iya, Itu kayak seperti jadi anak sudah dikelompokkan sebelum memulai pembelajaran. iya. Jadi harus dikondisikan dulu ya Ya sesuai Bu, dengan diatur. Ya Bu, pembelajaran. bisa diatur. Ya, adakah cara lain strategi pengelolaan kelas yang berhasil di kelas Bu Eli? Saya kira Bu, alangkah baiknya dibicarakan dulu ya Bu ya dengan siswa barangkali ya Bu ya. Dengan siswa sebelumnya dibicarakan mengenai tata letak meja, kursi yang bisa nyaman dan terkendali itu seperti bagaimana ya Bu ya terlebih dahulu. Menurutnya ketika sudah berbicara dengan siswa di kelas, ya siapa tahu itu bisa menjadi di sebuah kesepakatan antara siswa dengan siswa yang lain supaya tidak seenaknya memindahkan kursi dengan siswa yang lainnya. Ya, betul.
betul. Jadi sebelum pembelajaran kita harus membuat kesepakatan ya tentang posisi kursi dan meja sehingga disepakati oleh siswa semua. Nah, jika kita ranking dari 1 sampai 10, menurut Bu Eli, berapa tingkatan keberhasilan strategi yang untuk pengelolaan kelas yang efektif yang tadi Bu Eli sampaikan? Eh, saya kira Bu ya kalau seandainya untuk tata letak meja dan kursi dibicarakan dulu dengan semua siswa dan adanya kesepakatan antara siswa dengan siswa dan ke siswa dengan guru juga seperti saya kira itu rating keberhasilannya pada rating 8 ya Bu ya. Karena karena sudah merasa mereka kebutuhan keinginan untuk belajar dengan merasa nyamannya sudah terpenuhi. Oh iya, iya. Nah, baik. Bagaimana rencana yang akan Bu Eli lakukan? Atau bagaimana langkah-langkahnya ke depan? Saya kira ya alangkah baiknya hal yang pertama tuh pasti saya akan melakukan pemetaan kemampuan belajar setiap peserta didik, Bu. Saya kira saya petakan kemampuan peserta didik tuh di tingkat yang apa dan bagaimana terhadap materi yang akan diajarkan. Nah, sehingga kayak seperti tadi tidak ada anak tuh yang merasa tidak mampu ingin mendekati yang merasa dia pintar dengan menarik kursinya. Sehingga kalau seandainya ada pemetaan kemampuan peserta didik dan adanya strategi pengelompokan yang baik, yang efektif ya, saya kira sebelum pembelajaran itu dimulai dengan kegiatan berkelompoknya, saya akan mengatur posisinya gitu kan. Apalagi kalau seandainya sudah sepakat kelompoknya dengan itu ya, saya akan disebutkan, oh ini posisinya seperti ini dengan duduknya dengan ini dengan tertata ya insya Allah harapan saya anak itu merasa enjoy dengan hasil kesepakatan dengan teman yang sesuai dengan pemetaan kemampuan peserta didiknya. Hmm, Jadi saya kira Jadi, kegiatannya lebih baik berkelompok, Bu. jadi berkelompok ya, seperti pembagian apa diskusi ya, kegiatan Iya, Bu. pembelajaran apa eh, membuat apa proyek ya, Ya, produk. iya, Nah itu iya. Jadi seperti maupun tidak heterogen gitu, Bu, kemampuan peserta hmm, didik bisa mewakili di sisi ini kekurangannya apa, ada siswa yang lain ada kelebihannya. Jadi saling melengkapi. Jadi, maksudnya pemetaan tuh. kemampuan dari peserta didik begitu. Oh, oke. Siapa yang bisa membantu Bu Eli dalam menyusun dan melaksanakan rencana tersebut supaya kegiatan tersebut itu lebih efektif ya mungkinnya bisa berpengaruh dengan eh, rekan-rekan di sekolah sehingga bisa berkolaborasi untuk apa melaksanakan rencana yang akan Bu Eli laksanakan. Hmm, saya harap yang akan terlibat mendukung gitu ya, mendukung dari Ya, strategi langkah ya, atau tentu saja ya peserta didik yang akan belajar ya dengan mereka memberikan dukungan, dengan memberikan kesepakatan yang telah diyakini ya saya yakin. Nah, terus tidak lupa juga ini juga saya inginnya dilakukan lagi, diperlakukan lagi oleh guru yang lain. Nah, karena ya kebetulan betul. saya guru apa kelas gitu ya Bu, adanya guru Mhm. bidang studi. Nah, saya inginnya juga bahwa guru bidang studi juga menerapkan menggunakan pendekatan strategi yang telah saya buat tadi dengan mengelompokkan sesuai dengan kemampuan peserta didik secara heterogen agar untuk menghindari kegaduhan di kelas juga sama ketika pembelajaran selain mata pelajaran yang saya ampu gitu. Jadi agar terjadi pembiasaan. Jangan ketika saya
anak tuh terkondisikan, kondusif, nyaman. Tapi ketika dengan guru bidang studi lain seperti pendidikan agama atau eh, apa penjas ya Bu ya, tidak tidak ya, tidak tidak digunakan. Sepertinya apa kesepakatan yang setelah disepakati di kelas itu tidak bisa diterapkan gitu Bu. Jadi hmm, saya otomatis akan bekerja sama ini dengan guru lain, rekan kerja lain ya, dan terutama dengan peserta didik saya. iya, betul sekali ya Bu Eli ya. Memang kita seharusnya apa namanya bersama-sama ya dengan karena siswa itu kan tidak hanya Bu Eli saja ya, ada mata Iya pelajaran Bu, yang lain, iya, PAI ya, PJOK dan juga guru mengaji ya salah nah, iya satunya. Nah, betul, itu jadi betul. memang kita harus saling bekerja sama, saling Hmm. berkolaborasi untuk meningkatkan tujuan yang lebih baik lagi. Itu jadi Bu Eli juga melibatkan ya semua rekan guru termasuk guru bidang studi ya. Iya Bu, Nah, iya. berapa lama kira-kira berapa lama Bu Eli yang Ibu butuhkan untuk melakukan strategi yang Bu Eli siapkan itu? Saya berharap dalam kurun waktu 1 bulan ya Bu ya, dalam kurun waktu satu tema pembelajaran itu anak tuh sudah terbiasa Biasa. tidak ada kegaduhan dalam memindahkan kursi dan meja semaunya sendiri gitu Bu. Ya, mudah-mudahan ya Bu Eli ya Iya dengan apa harapannya. yang diharapkan 1 bulan itu tercapai. Nah, Amin. kapan Ya. Bu Eli bisa mulai melaksanakan rencana tersebut? Karena saat ini apa dalam tema kegiatan yang sama ya saya akan mulai menerapkan strategi tersebut pada tema saat ini yang sedang diajarkan di dalam pembelajaran. Begitu Bu. Jadi, ya, jadi mulai ya, mulai dari Akan segera sekarang dimulai. mungkin ya Bu Eli ya. Iya, akan segera Ya, dimulai. ya, betul sekali. Nah, komitmen seperti apa yang direncanakan Bu Eli ya agar berjalan dengan baik? Ya komitmen mah berarti ya menurut saya gitu ya, kesepakatan yang sudah disepakati dengan siswa gitu mengenai pengelolaan kelas agar kondusif, nyaman dan enak untuk dipakai untuk kegiatan pembelajaran. Ini tuh mengenai tentang posisi letak meja dan kursi itu menjadi keyakinan kelas gitu, Bu. Inginnya tuh udah ini keyakinan kelas kita nih gitu ya bahwa letak posisi dan kursi itu yang seperti ini yang nyaman yang bisa mendukung kenyamanan dan kelancaran proses kegiatan pembelajaran. Atau selain dari kenyamanan kelas juga mungkin tertib ya Bu Eli ya. Nah itu Bu Jadi betul Bu betul salah satu apa universal ya Bu ya keyakinan kelas ya universal ya tertib dan si disiplin ya Bu ya tertib dan disiplin nah itu ya. Jadi betul Bu betul memang sekali. kalau anak-anak itu ya harus dibiasakan tidak apa duduknya itu di sana gitu. Jadi setiap sudut, setiap apa namanya, jadi harus terbiasa untuk berpindah itu ya tempat duduk gitunya. Namun dengan kesepakatan kelas tersebut mungkin lebih lebih apa ya, lebih lebih kuat ya. Jadi Betul anak itu betul mempunyai rasa tanggung jawab yang harus dilakukan. Nah, betul itu. Bu betul Bu betul. Apakah ada dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan Oh, selain tentu saja. Ya, tentu saja, Bu. Tadi sudah diutarakan sebelumnya, saya ya membutuhkan lagi dukungan apa dari rekan guru yang lain, apalagi yang terlibat dalam kegiatan pembelajarannya. Salah satunya itu ya guru bidang studi dan otomatis pimpinan sekolah juga, Bu, kepala sekolah betul? sehingga iya betul
agar kepala sekolah juga menghimbau gitu ya, menghimbau bahwa strategi yang terbaik dalam pengelolaan kelas itu harus diterapkan agar pembelajaran ya tercapai tujuannya. Baik, betul sekali ya Bu Eli ya. Jadi memang kita ini harus intinya harus sama-sama ya harus sama-sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan tentunya untuk memperbaiki eh, pembelajaran. Nah, itu. Baik Bu Eli, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaan Ibu Eli setelah berbincang tadi? Alhamdulillah Bu merasa lega plong gitu ya karena dengan Ibu telah menemukan solusi walaupun saya sudah memiliki solusi tapi dengan tambahan-tambahan saran-saran yang masukan tuh jadi solusi yang saya harapkan tuh komplit gitu Bu ya menjadi saya terpercaya diri gitu kalau di kelas dalam mengelola kelas. Eh, Terima kasih Bu, alhamdulillah sudah lega plong. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu ya Bu Eli ya. Memang apa namanya kita seharusnya saling bertukar pikiran ya untuk saling melengkapi gitu ya. Karena tanpa ada kita berkolaborasi juga kita mendapatkan manfaatnya ya tentunya. Ya. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Oh, terima kasih Bu. Saya rasa cukup. Terima kasih atas waktu yang Ibu luangkan terhadap permasalahan yang saya ingin mendapatkan solusinya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Eli, tetap semangat untuk eh, membuat pembelajaran lebih baik lagi, membuat praktik baik lagi, dan selalu belajar untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah atau di kelas, terutama di kelas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Mulai ya Bu, sekarang bertukar peran. Assalamualaikum. Apa kabar Bu hari ini? Waalaikumsalam Bu Eli. Alhamdulillah baik. Namun akhir-akhir ini saya memiliki permasalahan Bu mengenai kegiatan pembelajaran yang dihadapi di kelas. Oh, ya begitu ya. Memang Bu, di kelas tuh pasti banyak hal yang permasalahan yang apa, yang terjadi apalagi ya menghadapi kebutuhan peserta didik. Nah, eh, harapan Ibu apa ya dari hasil dari kita berbincang hari ini, Bu? Dapatkah Ibu meluangkan waktu untuk berbincang-bincang hari ini? Ya, tentu saja boleh Bu Rina. Ibu dengan senang hati ya. Jadi Ibu tahu gitu apa permasalahan yang menjadi kegalauan Ibu ya dalam menghadapi peserta didik ya. Ibu ini alhamdulillah pekerjaan administrasi apa sekolah sudah Ibu selesaikan. Alhamdulillah Ibu ada waktu yang kosong, ada luang. Jadi bagaimana apa yang akan perlu kita perbincangkan pada saat ini? Saya ingin menemukan solusi, Bu, dari permasalahan. Mungkin setelah berdiskusi dengan Ibu, saya memperoleh gambaran apa yang perlu saya lakukan. Emangnya ada masalah apa, Bu Rina, di dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Jadi begini ya, Bu, dalam kegiatan pembelajaran ada beberapa siswa yang kurang fokus, kurang bersemangat,
dalam kegiatan pembelajaran. Jadi saya heran kenapa siswa tersebut pada saat jam belajar begitu kurang antusias dalam Hmm. pembelajaran saya. Oh, baik ya Bu Rina ya. Bu Rina sudah menyampaikan ada permasalahan, yaitu ya berarti Ibu apa? Ibu garis bawahi apa? Kurang peserta didik tuh kurang tertarik gitu ya karena tidak fokus gitu ya dalam pembicaraan dalam apa pembelajaran di kelas. Eh apakah saya kira itu apakah eh, hal-hal yang mendukung kegiatan pembelajaran Ibu di kelas itu sudah dilaksanakan dengan efektif untuk agar siswa itu tidak apa fokus gitu atau bersemangat di kelas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini, Bu? Ya, memang akhir-akhir ini saya sibuk sekali, Bu, karena berbagai macam kegiatan yang saya hadapi. Ada dengan pembuatan soal ulangan, sehingga saya saat pembelajaran, saya tidak menyiapkan perangkat pembelajaran yang optimal. Hmm. Oh, iya iya iya. Memang Bu ya yang namanya itu ibu guru itu ya apa komplit ya tugasnya tuh komplit ya selain apa action di kelas, administrasi yang harus disiapkan gitu ya. Apalagi bahan-bahan yang untuk mendukung untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yaitu harus dilakukan dengan sendiri yaitu guru tuh memang pekerjaan yang komplit dalam dirinya kompetensinya harus komplit gitu ya. Eh, hmm, itu berarti tantangan bagi ibu ya Bu ya, banyak tugas Ya, yang ditugaskan, tetapi ibu harus dengan apa dengan maksimal ingin menuntun anak untuk belajar. Nah, jadi dengan keadaan seperti itu, kira-kira hal kondisi ideal yang bagaimana yang Ibu Rina harapkan gitu, yang ketika kegiatan pembelajaran tersebut? ya, saya ingin kembali lagi ya. Saya mengharapkan siswa itu kembali seperti dulu antusias, fokus, semangat untuk belajar. Dengan salah satunya saya harus menyiapkan media pembelajaran yang menarik. Nah, sekarang udah ini ya. Kalau begitu, apakah Bu Rina bisa melakukan dengan membuat media pembelajaran yang efektif untuk menciptakan semangat siswa di kelas? Mungkin saya sebelum pembelajaran, satu hari sebelum pembelajaran, saya harus menyiapkan terlebih dahulu materi apa yang akan diajarkan, media apa yang akan disiapkan, disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan esok hari. Oh, emang betul alangkah baiknya seperti itu ya Bu ya. Jadi kita jangan dadakan ya kalau ketika masuk ke kelas. Alangkah baiknya dipersiapkan sebelum harinya apa dan bagaimana hal dan apapun yang akan mendukung yang dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi karena ibu ingin membuat media pembelajaran nih yang menarik gitu ya, yang menarik. Jadi Ya, strategi seperti apa yang akan ibu eh, lakukan dalam pembuatan media pembelajaran yang menurut ibu tuh akan berhasil di kelas? kegiatan awal pembelajaran mungkin saya akan melakukan ice breaking ya Bu, supaya siswa itu bersemangat. Nah, Betul. nah, yang lalu saya akan membuat materi berupa disesuaikan dengan materi seperti poster atau bahan bacaan eh, atau juga menonton video pembelajaran. Hmm. Apa percobaan, proyek, nah itu.
Jadi disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Jadi Ibu ingin apa? Membuat sumber belajar yang menarik gitu ya Bu ya? Ya anak tuh Betul, langsung Bu. terfokus merasa ingin tahu, tertarik ya Ibu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu pada rating keberapa di antara 1 sampai 10 tingkat keberhasilan dari strategi yang akan Ibu terapkan tersebut yang efektif dalam pembelajaran? Kalau saya kira kalau apa saya menyiapkan media pembelajaran yang tadi saya ungkapkan dengan yang menarik, mungkin ratingnya itu antara 8 sampai dengan 9, Bu. Oh yes, ya Bu ya, Ibu yakin percaya Ibu Rina tuh pasti Iya. memiliki kompetensi yang hebat, yang luar biasa ya. Hmm. Jadi bagaimana rencana yang Ibu Rina akan lakukan dengan bagaimana langkah-langkah yang akan Ibu terapkan? Yang saya akan lakukan yaitu saya akan segera menyiapkan media pembelajaran yang bervariasi dan juga menyiapkan ice breaking yang menarik serta saya juga harus mengupdate ya Bu ya agar mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun saya sebagai pendidik untuk meningkatkan kompetensi saya. Hmm. Berarti Bu Rina itu sudah ada keinginan ya tujuan pembelajaran yang apa peserta didik memiliki kemampuan yang diharapkan ya Ibu juga sebagai pendidik ingin menjadi pendidik yang luar biasa. Nah, menurut Ibu adakah atau perlukah bantuan dari lain gitu orang lain siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam menyusun dan merencanakan rencana tersebut? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini mungkin dengan rekan sejawat ya, rekan sejawat karena walaupun begitu, walaupun berbeda-beda kelas, tapi kita harus saling bertukar pikiran karena mungkin dari ide-ide yang lain bisa juga untuk diterapkan ke kelas saya. Nah, itu. Jadi yang pertama dengan rekan sejawat dan juga kepada wali siswa untuk lebih mensupport gitu ya dalam segi pembelajaran kepada siswa. Oh iya, betul sekali Bu Ina, Ibu setuju ya. Berarti Ibu harus menjalin kerjasama dan meningkatkan komunikasi yang aktif ya dengan rekan sejawat dan dengan wali murid ya, bagus sekali. Kira-kira berapa lama ya Bu Rina yang perlukan atau yang butuhkan untuk melakukan kegiatan tersebut agar mencapai tujuan yang diharapkan? Mungkin sepertinya tidak membutuhkan waktu lama ya Bu ya. Kalau hal ini akan saya terapkan secara konsisten sehingga terbiasa dan juga memiliki keyakinan. Jadi intinya tidak membutuhkan waktu lama, jadi segera harus dilaksanakan gitu. Yang Kalau tadi yang dilakukan sudah saya rencanakan. Jadi langsung action ya Bu ya, gitu. hmm, kalau ini menurut Ibu kan mau langsung action ya. Jadi menurut Ibu kapan itu bisa dilaksanakannya Bu? Wah, sepertinya secepatnya ya Bu ya. Ay, bagus bagus Karena sekali. Iya. eh, karena dengan cepat ya lebih baik. Saya terapkan Ah, agar siswa lebih cepat lebih baik mendapatkan gitu ya? haknya. Betul, karena agar siswa itu mendapatkan haknya ya, yang mereka inginkan sehingga terlaksananya pembelajaran yang efektif yang diinginkan bagi siswa maupun saya sebagai pendidik. Nah, eee,
Ya, semoga ya Bu ya rencana yang Ibu tuh dapat terimplementasi dengan baik dan mengenai sasaran. Sehingga komitmen apa yang Ibu rencanakan agar berjalan dengan baik. Saya akan konsisten, Bu, dengan apa yang saya tadi bicarakan secara terus-menerus serta belajar mengupdate dari berbagai informasi, apalagi sekarang itu banyak informasi di media sosial ataupun di PMM. Nah, itu untuk digali ya. Dan juga saya juga kolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan guru-guru yang lebih hebat di sekolah maupun di luar sekolah, misalnya dalam kegiatan KKG, ya, Ombel, nah itu dengan untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai pendidik. Jadi menerapkan pembelajaran di kelas, mempersiapkan media pembelajaran itu yang menarik, media pembelajaran menarik sehingga kehadiran saya itu di kelas dirindukan oleh siswa dan siswa pun bersemangat untuk belajar. Ya, betul sekali, Bu. Betul sekali. Ketika anak siswa atau tertarik dan senang belajar dengan sesuatu yang luar biasa, anak itu akan merasa ingin kembali ya mengalaminya gitu ya untuk belajar dengan Ibu. Untuk mendukung ya Ibu apa langkah tadi, strategi tadi agar tujuan tercapai, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Sepertinya dukungan di sekolah saya, sarana prasarana sudah saya dapatkan dengan baik. Mungkin mungkin internal dari saya yang harus lebih konsisten, ya, konsisten untuk selalu memperbaiki permasalahan-permasalahan seperti yang tadi saya sudah sampaikan untuk mempersiapkan bahan pembelajaran itu. Jadi intinya dari saya sendiri untuk lebih Ya, konsisten. betul ya Bu ya, berkomitmen pada diri sendiri gitu ya Bu ya, berkomitmen nih pada sendiri sebelum menuntut komitmen dari orang lain. Ya betul ya, setuju sekali ya. Baik Bu Lina, semoga ya rencana yang Ibu apa harapkan, yang Ibu akan diterapkan mengenai strategi-strategi yang sudah Ibu susun berjalan dengan lancar. Ya, jadi bagaimana nih perasaan Bu Lina setelah adanya perbincangan dengan Ibu? Alhamdulillah dengan berbincang dengan Ibu, saya menggali kembali, semangat kembali, dan juga lega dengan permasalahan yang tadi saya sudah sampaikan, sehingga memang saya harus apa ya, saya menemukan solusinya gitu ya dari hasil perbincangan bersama Ibu yang sangat bermanfaat ini. Mudah-mudahan saya terus tetap konsisten dalam memajukan pendidikan, terutamanya memberikan semangat baru untuk siswa saya. Oh ya, alhamdulillah ya Bu ya. Sebetulnya saya juga mendapat ilmu yang luar biasa dari Ibu loh ya. Apa dari strategi langkah-langkah yang Ibu sampaikan ternyata ya membuka wawasan juga, saya juga sebagai pemimpin di sekolah ini. Ternyata bahwa banyak hal yang harus diperhatikan dengan strategi yang baik agar pembelajaran sukses dan tujuan tercapai. Ya, apakah Bu ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan dalam perbincangan ini? Saya rasa ini cukup cukup ya Bu ya, sudah saya cukup mengerti, sudah mendapatkan solusinya. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama eh, mengingat kembali untuk memperbaiki pembelajaran. Terima kasih
sekali, Bu. Sama-sama Ibu ya, semoga Ibu sehat selalu, tetap semangat, gali apa kreativitas untuk berkaya dengan siswa-siswanya, agar menjadi siswa yang sukses di masa yang akan datang. Ya, Amin ya silakan Allah Ibu. ya Robbal Alamin. Semoga Ibu sukses ya Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.